kabar baik di sini. Jawabnya? Di sana juga ya? Semoga di sana juga. Oke. Jadi kali ini agak beda ya. Ini kayaknya pertama kali aku podcast bareng sama Andi di YouTube aku. Semoga lebih sering-sering ya. Ini sebenarnya podcast pertama aku sebenarnya. Hah? Nggak mungkin lah. Kamu mah sering podcast. Sama cewek cantik maksudnya. Oh, pasti. Berarti cewek-cewek sebelumnya kurang cantik ya. Lebih ke cowok semua kan. Oh iya, oke. Anyway, aku ngebawa Andi hari ini karena kita mau ngomongin sesuatu dari sisi fundamental dan juga teknikalnya gitu ya, biar lebih lengkap view-nya. Oke. Nah, intinya tuh sekarang banyak banget yang karena Bitcoin, kripto juga lagi naik kan. Banyak kan nanya ke aku, Ci sebenarnya kalau kita harus milih ya, lebih baik kita tuh milih crypto stock atau crypto coin karena banyak penonton aku yang uangnya terbatas. Jadi kalau milih di diversify kayak kurang gitu loh returnnya. Gitu ya? Nah jadi kita bakal bahas hari ini gitu ya. Boleh. Mungkin kita definisikan dulu kali ya kayak crypto stock tuh apa, crypto coin tuh apa gitu. Kalau crypto stock berarti crypto stocks berarti saham yang sebenarnya punya mungkin pergerakan yang korelasinya cukup relate gitu ya, korelasinya lumayan dengan market crypto, gitu betul. Kan? Kalau misalkan crypto coin ya itu koin-koin yang ada langsung gitu ya, kita beli kriptonya langsung, either itu Bitcoin, Ethereum atau koin-koin lainnya. Yeah. Kalau crypto stock yang kita maksud di sini tuh saham-saham di US yang ada korelasi positif dengan crypto, which in this case ya seperti MicroStrategy yang punya exposure banyak, reserve-nya ada di crypto, baik juga Bitcoin. Coinbase, Bitcoin ya, atau Coinbase yang memang exchange tempat kita bisa jual beli crypto. Yeah. Atau Tesla ya, cuma mungkin kayak Tesla udah gak terlalu banyak ya holding Bitcoinnya ya. Kayak terakhir-akhir enggak deh. Udah menurun udah ya. Jauh lah sama MicroStrategy ya sekarang. Jadi kalau mau yang exposure yang gede ya MicroStrategy aja gitu ya. Oke, mungkin kita ngobrolin secara fundamentalnya dulu kali ya, biar teman-teman kayak lebih kebayang apa sih sebenarnya bedanya si crypto stock sama crypto coin ini. Kalau koin sendiri kan baru dari tahun 2000 berapa ya? 2009. 2009 Bitcoin ya? itu 2009 awalnya. Jadi sampai sekarang 2024 15 tahunan lah ya. Baru SMA lah ya kira-kira ya. Baru SMA ya 15 tahun. Bentar lagi lulus mungkin ya. Sedangkan kalau sahamnya itu kan kalau US market itu udah lebih dari 200 tahun ya. Jadi secara maksudnya proven melewati crisis dan dia tetap ada sampai sekarang, definitely itu lebih proven crypto stock atau US stocknya itu sendiri ya. Iya, sebenarnya kalau untuk eksistensi stoknya IAS. Kalau koin kan something yang baru ya, dan 15 tahun itu cuman Bitcoin anyway. Kalau misalkan koin-koin yang lainnya itu masih baby banget lah, masih banyak yang baru listing dari 2020 waktu bull market, waktu cycle sebelumnya gitu ya. Ethereum juga kalau nggak salah baru dari 2012 atau 2013-14 kalau nggak salah gitu kan. Even lebih muda lagi, lebih muda lagi SMP gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya tentunya lebih risky crypto coin gitu ya. Iya, tapi ada good side, ada bad side-nya. Kalau good side-nya mungkin untuk suatu market yang baru banget itu tuh volatilitasnya akan jauh lebih tinggi. Karena exposure-nya itu masih belum besar atau pemainnya masih belum besar. Adopsinya belum banyak. Belum masif gitu kan. Baru ini tahun-tahun terakhir ini kan baru ada institusi masuk, dan sebelumnya kan ya. Sebelumnya belum. Jadi ini baru mulai menarik. Tapi sebenarnya dengan masuknya institusi atau kayak perusahaan yang ya besar lah ya, itu bakal nurunin volatilitasnya kan. Seharusnya gitu. Berarti kedepannya harusnya nggak se-fluktuatif ini lagi ya, harusnya lebih stable ya. Betul, jadi sebenarnya logikanya semakin banyak adopsinya atau semakin mass adopsinya itu akan banyak semakin yang ke dalamnya ya. Betul, volatilnya akan lebih kecil. Karena kalau kita lihat secara data dari Bitcoin aja dari tahun ke tahun, kita udah di cycle keempat sekarang sebenarnya. Halving keempat maksudnya? Halving keempat. Nah, kalau kita lihat volatilitasnya setiap cycle itu udah mulai turun sebenarnya. Oh gitu. Karena market cap-nya juga mulai tinggi kan, mulai naik kan. Jadi pergerakannya juga udah nggak terlalu bisa lebih volatile lagi dari yang sebelumnya. I see. Gitu. Oke. Jadi kalau dulu bisa naik 100% di Bitcoin itu biasa, mungkin kedepannya naik 50% aja udah bagus banget gitu ya. Betul, maksudnya bisa ya. Jadi. Oke. Jadi kalau mau masuk mendingan sebelum nanti ya, sebelum lebih stable lagi gitu. Iya harusnya. Tapi kalau ngomongin volatilitas kan ini karena lagi bull market ya, jadi up-nya ke atas, tapi sebenarnya nanti bisa down-nya ke bawah juga gitu. Pasti. Jadi memang kalau di crypto tuh
cycle-nya tuh lumayan clear ya atau lumayan jelas. Jadi kalau kita lihat di Bitcoin atau di crypto market itu sendiri, satu cycle-nya tuh 4 tahunan. Jadi kalau nggak salah 3 tahun itu atau 2,5 tahun dia bullish, 1 tahun sampai 1,5 tahun dia mulai bearish marketnya. Sekalinya bullish itu kalau di Bitcoin mungkin bisa sampai dari bottom ke topnya atau ke peaknya itu bisa sampai 500 sampai 1000%. 5 sampai 10 kali lipat. 5 sampai 10 kali lipat kalau di 2 cycle yang sebelumnya. Kalau terakhir itu paling 3 sampai 4 kali lah. Berarti sekarang 1 sampai 2 kali ya? Sekarang 2 sampai 3 lah mungkin ya. 2 sampai 3 lah. Oke. 2 sampai 3 tuh dari high yang all time high sebelumnya atau dari bottomnya? Kalau mungkin dari bottomnya ini sedikit prediksi aja kali ya. Kalau bottom kemarin itu kan di sekitar 16 ribuan. 16 ribuan itu udah bottom. Sekarang aja udah di harga 70 ribuan. Terakhir udah sempat ke 70 ribuan. Jadi sebenarnya udah sempat naik dari bottom itu kurang lebih 5 kali kan. 4-5 kali kan. Kalau misalkan sekarang belum ke all time high, harusnya ke all time high bisa sampai kalau ke 150 ribu aja ya, itu 10 kali sebenarnya. Dari bottom 10 kali. Cuma kalau dari all time high yang sebelumnya ya 2-3 kali. 2-3 kali. Ya. Berarti 150 ribu lah ya targetnya. 150 ribu lah harusnya bisa. Oke, amin ya di situ tuh ya. Tapi mungkin jualnya di 100 ribu dulu ya, psychological number ya. Ya ada nanti strateginya lah, kita exit strateginya juga perlu disiapin. Oke, nanti kita bahas ya. Gimana cara kita money managementnya dan strategi untuk exit dari Bitcoin ini. Oke, crypto coin sama crypto stock itu kan katalisnya beda ya, yang menggerakkan harganya itu beda kan. Kalau saham kan lebih ke earnings gitu ya, apakah dia profitable, apakah profitnya grow dari sebelumnya atau enggak. Walaupun kalau MicroStrategy sama Coinbase sih sekarang udah ngekor banget ya sama harga Bitcoin ya. Aku selalu notice kalau Bitcoinnya naik 1%, biasanya Coinbase naik 2%, juga ya. MicroStrategy naik 4% gitu. Gitu ya, 2 kali lipat. 2 sampai 4 kali lipat multipliernya gitu. Makanya menarik juga ya, might as well kita own crypto stock aja nggak sih daripada crypto coin kalau seperti itu multipliernya? Yes, di satu sisi kalau kita lihat dalam setahun 2 tahun terakhir mungkin ya. Karena atau sejak MicroStrategy juga exposure-nya sangat besar di Bitcoin juga kalau kita lihat stocks-nya juga berpengaruhnya, malah katalisnya adalah harga Bitcoin itu sendiri. Malah dia lebih besar multipliernya bisa sampai 2 kali gitu kan. Benar. Cuman memang kalau saat ini itu memang didukung atau dilihat juga indeks S&P 500-nya juga lagi all time high sih. Atau US marketnya juga lagi memang bagus. Secara marketnya, secara global outlook-nya juga oke, makanya mendukung gitu. Ya. Jadi bukan cuma dari harga Bitcoin, tapi memang dari industri stocks-nya juga lagi bagus nih. Karena ya kemarin juga kan The Fed baru nurunin suku bunga ya. Jadi banyak banget katalisnya untuk dia bisa lebih menarik. Jadi maksudnya ini combo of many things dan ini belum tentu bisa terulang di masa depan gitu ya. Tergantung sama marketnya juga seperti apa. Oke, sebelum kita mungkin bahas secara teknikalnya ya, mungkin banyak banget yang ragu atau kayak bingung juga gitu. Ini kan halvingnya udah April nih. Kenapa sampai sekarang harga Bitcoin masih di situ-situ aja? Kalau menurut kamu kenapa, Andi? Pertama, Bitcoin ini halving. Pertama dari 100 kayaknya ada banyak alasan. Pertama dari kedua doang. Pertama, itu ada sedikit anomali di market tahun ini. Sebelum halving, itu biasanya marketnya itu belum nyentuh all time high. Di cycle-cycle yang sebelumnya. Tapi kalau nggak salah di cycle kali ini itu udah mau hampir ke area all time high atau udah all time high duluan. Kayak gitu. Jadi ada sedikit anomali sehingga koreksinya setelah halving itu lumayan makan waktu lebih lama dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu ketika halving itu harganya masih di bawah banget. Di bawah harga all time high gitu. Jadi sebenarnya waktu itu juga aku sempat bikin satu outlook ya. Harusnya tuh ketika Bitcoin halving, harga Bitcoin itu masih belum di 60.000 70.000, harusnya masih di sekitar 40-50.000. Oh gitu. Cuman dia mungkin take off-nya lebih cepat gitu ya. Lebih early sehingga saat ini masih ketahan dulu. Mungkin karena ada institutional adoption juga ya, itu kan ada something ETF, yang out of the function kan, tiba-tiba ada gitu kan. Betul. Ya, jadi memang agak beda marketnya, tapi memang outlook secara
big picture-nya masih sama, masih akan naik sih menurut aku sih. Kayak gitu. Ada ini gak sih kayak kalau misalnya harga Bitcoin gak sampai 100.000 atau 150.000 by this time, probably forget about it dan rotate ke aset lain. Itu mungkin akan dipertimbangkan kalau memang gak jadi all time high. Tapi kan masalahnya kita udah all time high ya. Tapi kan all time high-nya cuma kayak dari 69 ke 73 kan. Tapi belum habis nih bensinnya. Masih belum habis. Nah itu sampai kapan nih timeline-nya nih? Oke. Kalau kita analisisnya secara waktu gitu, bukan secara price. Karena kan kalau misalkan kita technical analysis itu kan variabelnya dua ya, secara harga ke atas, secara waktu ke kanan. Gitu. Nah, secara waktu itu sebenarnya timelinenya masih sampai 2025. 2025-nya itu masih bisa di Q2 atau di Q4. Kalau kita tahu karakteristik pergerakan Bitcoin ketika dia bullish aja gitu ya, itu dalam 1 minggu aja bisa mungkin hampir 100% gitu. Jadi jangan don't miss the opportunity, atau jangan sampai kita ketinggalan baru naik baru kita beli gitu sebenarnya. Karena biasanya hanya dalam 1 minggu atau dalam minggu-minggu tertentu dia naiknya sangat-sangat eksponensial kayak gitu. Jadi bersabar ya. Iya, tapi sabarnya sampai tahun depan aja kan. Iya, misalkan kayak gini, Bitcoin misalkan dari harga sekarang 70.000, dari harga 50.000 lah ya. Itu ke 100.000, kalau by history itu bisa cuman 1-2 minggu doang. Gitu ya, naik 2 kali lipat 1-2 minggu doang. Tapi kalau koreksinya gitu ya, dari 100.000 misalkan ke 80.000, itu bisa takes a very long time, kayak months, kayak 3-4 bulan atau sampai 6 bulan, kayak gitu. Jadi memang karakteristiknya kayak gitu. Kalau kita lihat sejak Maret sampai September atau bahkan Oktober sekarang, itu harganya mungkin nggak kemana-mana ya kalau kita lihat ya. Tapi itu memang karakteristik Bitcoin. Jadi ya kita nikmatin aja lah. Enjoy the ride ya. Oke, anyway, banyak banget yang kita udah bahas secara fundamental. Kita langsung aja masuk ke secara teknikalnya ya. Kita mau belajar nih dari Bapak. Teknikal nih. Ini pakai peluang punya charting. Ini baru ya? Kayaknya sebelumnya itu biasanya kalau di HP nggak se-advance ini sih harusnya. Ini kayaknya terintegrasi juga dengan TradingView ya. Karena TradingView itu kalau sekarang itu memang yang semua trader pakai lah. Oke, coba kita lihat Bitcoin kita dan satu crypto stock ya. Boleh. Oke. Mungkin Bitcoin sama MicroStrategy apa? Boleh. Oke, ini jadi chartnya Bitcoin. Kita lagi lihat di daily time frame, tapi kalau kita mau ngelihat big picture-nya biasanya kita ke weekly time frame dulu ya. Nah, ini ke weekly time frame. Jadi biasanya aku suka pakai logarithmic chart kayak gini biar lebih jelas. Nah, seperti yang kita bilang tadi, ini kan udah all time high ya sebenarnya dari sebelum-sebelumnya ya. Yeah. Terus ini udah ada posisi lagi di bawah. lagi running profit nih. Yeah. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan, ketika dia breakout dia sempat koreksi dulu, dan pergerakannya kalau kita coba ukur atau dalam 1 tahun terakhir deh, ini dalam 1 tahun terakhir, nggak ada year to date-nya, tapi dalam 1 tahun terakhir itu naiknya 145 derajat gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu ya kalau misalkan MicroStrategy. Nah, jadi anaknya di peluang tuh ada banyak ya, ada koin yang bisa kita tradingin, terus ada US stocks juga yang bisa. Ada 600 ya kalau nggak salah ya, dan ada ETF juga. Oh, ada ETF juga di sini. Oh, okay. Kalau koinnya ada 300 sih. Ada 300. Tapi total semua koin tuh berapa ya? Total semua koin 1.000 gitu. Puluhan ribu. Oh, puluhan ribu. Berarti ini mungkin udah tersortir ya sama dia ya, 300 yang oke lah. Betul. Karena banyak yang sampah juga kan. Iya, banyak yang nggak jelas lah. Bisa nggak sih sebenarnya digabungin dalam satu chart tuh ada MicroStrategy, ada Bitcoin gitu? Harusnya bisa. Kita coba ya. Nah, jadi di sini kita bisa benar-benar lihat. Kalau misalkan kita ini gabungin dari 1 tahun ya? Dalam 1 tahun terakhir, ya ini kita tariknya dalam 1 tahun terakhir. Jadi per kita syuting 17 Oktober berarti 17 Oktober 2023 ke 17 Oktober 2024. Dan ini kita ganti dulu si candlesticknya jadi line chart. Nah, jadi kelihatan nih, yang pergerakan warna biru itu MicroStrategy. Ya, dia 400%. Kalau Bitcoinnya 120% lah. Berarti 4 kali lipat kan? 3-4 kali hampir 4 kali lipat ya sebenarnya ya. Cuma memang ini apakah di setiap cycle akan seperti ini? Artinya kalau nanti masuk ke cycle bullish run-nya lagi di tahun 2025
gitu misalnya. 2024 ya bener ya. Kan? Apakah kita harus beli MicroStrategy? Tetap harus kita analisis dulu. Lihat dulu ya. Ya, kita analisis dulu. Ini pun kalau ketika masuk bearish cycle turunnya juga mungkin 4 kali lipatnya kan, bisa jadi benar, gitu kan. benar. Dan kalau dia lebih banyak lagi exposure atau reserve Bitcoinnya mungkin aja multipliernya bisa 5-6 kali gitu kan. Betul, jadi memang volatility-nya bukan cuma ke atas doang, tapi ke bawahnya juga ya. Ya. Kita mau analisis sekarang ke depan kali ya. Iya. Oke. Indikator apa yang penting nih? Karena katanya dalam satu chart ini bisa sampai lebih dari 100 indikator nih. Oh kalau gitu? Di web base-nya Peluang, aku dengar-dengar kayak gitu. Oh iya, Kalau coba ya. berapa? Kalau trading view yang Gratis aja? Yang gratis tuh 3 kalau nggak salah. 3 ya? Maksimalnya 3 deh. Kalau yang kamu bayar berapa? Yang paling mahal kayaknya ya? Kayaknya ya bisa berapapun sih sebenarnya. Oh gitu, siap. Oke, jadi tapi at least ini jauh lebih baik daripada yang free trading view gitu kan? Iya. Dan ini nggak mesti bayar. Jadi kita coba ya, biasanya kalau misalkan kita mau screening atau kita mau ngebandingin, kalau aku pribadi ya, biasanya nyari potensial coin atau potensial stocks. Itu paling gampang, paling cepet itu pakai moving average buat screening pertama. Yang pertama tuh moving average 50, kedua ini tuh kita pakainya 100, 3, 200. Kalau misalkan dia punya harganya itu atau candlesticknya itu ada di atas 3 garis ini, itu artinya sangat-sangat bullish. Atau tren jangka panjangnya itu lagi bullish atau uptrend. Tapi kalau misalkan dia di tengah-tengah, itu cenderung sideways, atau misalkan harganya ada di bawah garis moving average 200, itu sebenarnya marketnya lagi cenderung downtrend. Tapi biasanya gue suka pakai bantuan juga untuk lihat momentum gitu ya, suka pakai MACD. Sebenarnya ini untuk ngelihat momentum atau divergence, convergence-nya. Kalau kita lihat di sini lagi crossing terus lagi naik di atas, artinya lagi bullish. MACD itu ngelihat volume atau price? Dia lebih ngelihat momentum. Ya, momentum harganya. Jadi ada formulanya atau ada algoritmanya lagi dia untuk menemukan angka MACD ini. Betul. Jadi kalau secara MACD-nya ini gimana? Kalau secara MACD-nya, kalau kita lihat memang ini lagi uptrend, jelas dia ada di atas. Dia mungkin akan ada potensi untuk koreksi kalau misalkan ini garis yang warna birunya crossing ke bawah, atau kita bilangnya dead cross gitu ya, ke garis yang warna oranye di bawah. Gitu. Tapi kalau if only dia crossing ke bawah. Jadi maksudnya secara momentum ini masih bagus banget ya? Secara momentum bagus banget, dan dia juga sebenarnya baru breakout ini kan. Kalau kita lihat price action analysis, kita ngelihat yang namanya analisis atau chart pattern analysis. Jadi ini baru banget breakout, dan ini juga harusnya baru banget breakout yang namanya resistance di atas kayak gitu. Jadi masih bullish banget sih sebenarnya MicroStrategy. Oke kok. Dan ini tuh kita bisa langsung trade di chartnya langsung ya? Maksudnya langsung bisa beli dan jual di sini ya? Jadi kalau misalkan di trading view biasa, agak harus habis analisis harus buka HP. Ini kayaknya karena kita nggak bisa beli langsung di trading view kan? Bisa. Itu cuma alat untuk analisa doang kan? Iya. Oke, kalau gini bisa langsung eksekusi ya? Mau coba. Ini uang kamu ya boleh sih. Tapi lagi tutup marketnya. Oh iya, Bitcoin dong kali ya yang bisa ya. Bitcoin boleh, Bitcoin. Ini Bitcoinnya juga lagi bagus. Even harganya udah segitu ya, masih oke banget ya? Masih oke banget. Sebenarnya kalau misalnya kita beli tuh ada beberapa cara. Bisa kita pakai market atau limit, atau bisa buy stop juga. Jadi kita sebagai trader, kalau aku pribadi itu nggak terlalu suka untuk lama-lama di depan monitor untuk nungguin harganya ke area yang kita mau. Biasanya kita pakai yang namanya limit ya, limit order. Limit. Kalau misalkan kita mau belinya di area misalkan sekarang harganya di 1M 440 juta. Aku pengen belinya di 1M nih. Pakai limit aja, kita limit, masukin aja harga limitnya di 1M mungkin ya. Gitu. Biar nanti kalau dia langsung jatuh ke 1M udah langsung tereksekusi gitu kan, tapi bukan pakai harga sekarang. Jadi ini kalau pakai limit. Kalau pakai stop misalkan harganya kalau udah tembus 1,1 gue baru pengen beli gitu. Nah, itu bisa juga. Jadi ini ke atas ya kalau stop order ya. Nah, tapi kalau misalkan yang cepet aja kita market aja lah ya. Kalau kita mau langsung eksekusi sekarang atau mau tradingnya buat jangka panjang sih ya masukin aja lah sekarang. Mungkin kita coba yang limit kali ya, biar kita bisa atur sekalian TP sama stop loss-nya juga. Jadi limitnya di 1M. Kita kan belinya di 1M kan? Iya, berarti 1M aja ya. Berarti take profitnya di ini bisa atur 10% atau mau jual di harga berapa gitu kali ya? Benar. Ini stop loss-nya aja ya yang lebih penting ya. Kalau take profit nggak masalah. Stop loss-nya kita coba pakai persen ya. Jadi kalau misalkan turun 20% di 800 juta, kita
ya udah kita close. Oke. Udah langsung done ya? Oh nggak done dong, kan dia ngantri kan? Ya dia jadinya ada di order. Jadi ada dua nih ordernya. Yang pertama working di 1M, yang satunya lagi nih kalau stop loss. Oh oke. Kalau kena stop lossnya, ini kuantitinya udah di sini. Dan itu nanti dulu kan ketika yang ini udah match dulu kan yang buy-nya kan? Betul. Oke, siap. Gitu. Jadi simple juga ya di peluang ini ya. Dan kayaknya kalau nggak salah di apps-nya juga bisa kayak gitu sih. Yang take profit, stop loss, dan benar. Dan limit stop order. Semoga lumayan jelas ya teman-teman secara teknikalnya ya. Nanti kalau mau lebih detail tentunya ke YouTube-nya Andi aja gitu ya. Jadi kalau ngelihat indikatornya seperti ini secara teknikal ya, kalau menurut kamu lebih prefernya crypto stock atau crypto coin? Sebenarnya kalau mau konsentrasi, karena pergerakan harga kripto ini all time high udah berkali-kali di setiap cycle gitu ya. Jadi buat aku datanya jauh lebih meyakinkan, atau datanya jauh lebih, pegangan datanya lebih oke aja untuk aku lebih banyaknya di crypto coin sebenarnya, ya? Atau di Bitcoin itu sendiri. Tapi kalau misalkan mau sedikit diversifikasi untuk ibaratnya kita nggak mau kehilangan momentum juga, karena sekarang US market atau US stocks-nya juga lagi all time high. Dan MicroStrategy-nya juga kalau kita lihat juga lagi bagus misalkan ya, atau crypto stocks-nya itu bisa diversifikasi. Mungkin kalau aku mau put sedikit lah di sana. Oke. Tapi kalau konsentrasi all in di Bitcoin ya? Yes, kalau sekarang. Even kalau misalnya return-nya mungkin lebih tinggi di crypto stock? Gak masalah, tapi kan by data aku punya conviction-nya lebih tinggi. Jadi aku nggak akan berani put banyak itu juga ya? di crypto stocks gitu. Oke. Jadi tergantung ya modalnya berapa juga dan convictionnya sebesar apa ya untuk ya stock ataupun Bitcoin. Kalau kamu? Ya to be honest kalau aku sih kalau ngelihat seperti ini aku lebih di crypto stock sebenarnya gitu kan. Cuma apakah aku berani untuk all in semua uang aku di MicroStrategy atau Coinbase? Tentunya mungkin convictionnya iya sih nggak sebesar kalau di Bitcoin gitu ya. Karena trennya lebih jelas gitu. Sedangkan ini kan mungkin sesuatu yang cuma happen this time only. Kita lihat ya. Sejak hari ini ya sampai akhir tahun ya. Akhir tahun lebih perform siapa? Lebih perform siapa? Sejak tanggal 17 Oktober ini ya. Oke, boleh. Tapi anyway apapun pilihannya maksudnya semuanya bisa dieksekusi lewat peluang ya. Baik yang web base-nya ataupun yang lewat apps-nya ya. Karena sekarang juga udah ada fitur yang light dan fitur yang pro gitu. Jadi kalau mau ngelihat secara pro dan fitur-fitur take profit, stop loss, advanced chart itu juga ada yang di pro-nya. Oke, semoga cukup mencerahkan ya podcast kita hari ini. Thank you banget untuk Andi pertama kali mampir di sini. Hopefully bukan terakhir kalinya. Semoga setelah ini kalau teman-teman ada request mau bahas apa yang berhubungan sama keuangan atau enggak, bisa tulis di komen ya. Itu aja, thank you banget untuk Andi ya waktunya. Sampai jumpa di video lain. Bye-bye. Bye-bye.